hasil rapat terakhir di ruang Pak Sekda, kita sudah putuskan 440 itu. Sehingga kita membuat formasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami baru pulang dari Surabaya mewakili kita semua rapat koordinasi terkait dengan formasi P3K. Ya, alhamdulillah yang didampingi oleh Bu Kasubag Kumpak sama staf 1, walaupun seharusnya yang sendiri yang berangkat, tetapi agar ada yang membantu di Surabaya, yang ajak mereka berdua. Dan kemarin yang kita sudah usulkan Bapak Ibu, memang anjap kita Bapak Ibu, kebutuhan guru kita seperti yang kami sudah sampaikan itu sekitar 9.000 lebih. Kemudian kondisi ASN kita setelah kita mendapatkan tambahan dari P3K 2054 itu sekitar 5.000 lebih, 5.246 kalau salah. Itu kondisi ASN kita, terutama guru kita. Nah, di bulan Desember ini akan pensiun sekitar 440. Nah, berdasarkan kondisi keuangan daerah, di mana kita tidak dibolehkan belanja pegawai itu lebih dari 50%. Inilah dasar kita, pijakan kita untuk mengusulkan formasi tambahan ASN terutama guru, itu menjaga agar dia balan antara jumlah yang pergi dengan jumlah ASN yang ada sekarang ini, dengan kondisi belanja pegawai yang tidak boleh lebih dari 50%. Memang keinginan kita Bapak Ibu ingin kita memenuhi kebutuhan ideal itu, tetapi kondisi keuangannya harus disesuaikan. Ini yang kurang dipahami oleh rekan-rekan kita, terutama non-ASN ini. Keinginan mereka ini terlampau lebih di luar ketentuan yang harus menjadi dasar pijakan kita dalam kita mengambil keputusan. Karena itulah maka hasil rapat terakhir di ruang Pak Sekda, ada Kepala Bapeda, ada BPKAD, ada Kepala Badan BKPSDM, kita sudah putuskan 440 itu. Sehingga kita membuat formasi yang pertama, yang wajib dulu menghabiskan sisa-sisa passing grade itu, kita 140-an. Ini yang kita bukakan formasinya, 140. Itu yang tersisa dari rekan-rekan yang K2 dan di sana, K2. Ada sisa K2. Nah, ini kita habiskan. Nah, baru kemudian kita berikan estimasi ya, apa saja yang akan kita buka. Nah, kami berusaha membuat rasa keadilan itu Bapak Ibu, sehingga seluruh jurusan kita berikan formasi, mulai dari PKN, ya lebih dari 10 lah pokoknya, yang penting ada kan, jangan 1. IPS pun Pak Kepala SMP Telu kita bukakan juga lebih dari 10. Kan kita tidak tahu besok lusa mereka akan pensiun kan. Kemudian bahasa Inggris, IPA, matematika, rata-rata di atas 10 lah. Ya 11, ada 12. Guru olahraga, kemudian yang paling besar tentu adalah guru kelas dan guru agama. Ini yang kita cuma 1, mohon maaf Bapak Ibu, yang
tidak melihat ketika di zoom oleh Bu Kasubag, tidak diperlihatkan tiang ketika diinput data itu di urutan terakhir, di kolom terakhir itu tiang tidak lihat TIK itu, ya Allah. Ketika kita input, kemudian di print out yang tanda tangan, kemudian dikirim ke link langsung ke Menpan RB kan. Terus yang coba buka-buka lagi, kita lihat-lihat dah ya, agar terekam di memori tiang. Kelihatan TIK di paling bawah itu kosong, ya Allah. Bu Kasubag, kenapa tadi tidak dibukakan saya ini? Yang kira Pak Kades sudah lihat, katanya, ya Allah. Nah ini yang sedikit yang lale Bapak Ibu, ya, sehingga mohon maaf Pak pengawas, tidak bisa kita buatkan TIK tahun ini. Tapi mudah-mudahan tahun 2024 nanti kita bisa lebih besar kita berikan formasi untuk TIK. Kita menunggu juknis Bapak Ibu, mudah-mudahan 2 minggu ke depannya ada juknisnya. Lalu kemudian apa yang kita bisa sampaikan? Yang pertama, kita sudah menyampaikan bagaimana agar dibukakan formasi untuk rekan-rekan kita tenaga pendukung lainnya. Tanda kutip operator lah ya. Nah, dari pihak Dirjen GTK sedang merancang itu. Mudah-mudahan ke depan formasi untuk tenaga pendukung lainnya ini bisa kita dapatkan. Lalu kemudian untuk TK, kami sudah sampaikan juga kebutuhan formasi untuk TK PAUD. Kemudian untuk bahasa Inggris di SD, karena kan kurikulum Merdeka ini mengharuskan bahasa Inggris. Nah, sekarang sedang digodok itu aturan itu. Sehingga nanti pada tahun 2024 akan dibukakan formasi TK PAUD, bahasa Inggris SD, dan operator. Kalau mau seni budaya, ini yang lupa kami sampaikan Bapak Ibu, seni budaya ini. Tapi kita lihat aja perkembangannya, biasa kan sebelum diputuskan peraturan menteri itu nanti kita diajak rapat lagi untuk difinalisasi, mendengar masukan-masukan dari kabupaten kota. Bisa terjadi, mudah-mudahan nanti kita ingat sehingga bisa kita usulkan untuk seni budaya ini. Adapun kalau formasi TIK yang di non guru sudah ada formasinya. Itu biasa ditempatkan di perkantoran, apa namanya formasinya itu? Ya, dia bisa melamar ke situ nanti, tapi biasanya ditempatkan bukan jadi guru. Peranata komputer, ya. Ada formasinya namanya peranata komputer, itu yang diakomodir oleh instansi. Misalnya sekarang yang buka mungkin ada PUPR, kemudian Kominfo, lalu kemudian inspektorat juga, BKPSDM, kayaknya ada juga permohonan dari formasi untuk non guru. Dan kita alhamdulillah masih bersyukur Bapak Ibu, bisa kita usulkan 400 ini lumayan besar Bapak Ibu, lumayan besar, sehingga paling tidak harapan dari rekan-rekan kita yang sudah mengabdi sekian puluh tahun bisa memperebutkan kursi ini. Nah, kita tidak bisa jamin Bapak Ibu tahun 2023 ini tanpa tes itu. Oleh karena itu mungkin nanti proses CAT-nya itu oleh pusat. Karena itulah maka mohon disampaikan kepada rekan-rekan guru kita yang non PNS agar mereka mempersiapkan diri dengan baik. Pasti ya persaingannya ketat ya, karena kan formasinya sedikit, jadi tentu akan diperebutkan oleh banyak orang. Oleh karena itu tentu ya lebih siap lagi rekan-rekan kita untuk tes CAT dengan menggunakan CAT. Kalau yang kemarin kan tanpa tes. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah menerima tanda lulus ya untuk P3K tahun 2022 itu, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sampai dengan hari kemarin kami masih menandatangani dokumen
penempatannya, ya, kemudian pengusulan NIP, dan ada 3 dokumen masing-masing orang, sehingga praktis jumlahnya sekitar 6.000 yang kita tanda tangani. Sampai dan hari kemarin masih ada perbaikan Bapak Ibu, kesalahan nama, huruf, dan lain sebagainya. Ada lagi yang kadang-kadang kita mau marah juga, enggak enak, sudah tua. Ya mungkin dia tidak bisa komputer, lalu kemudian dia minta tolong sama orang, enggak diperiksa, ya tinggal titip aja tanpa matre, ditaruh di depan Pak Ahmad, ditumpukkan. Saya buka-buka, yo Pak Ahmad ini ada matre, mana orangnya? Orangnya enggak kita tahu di mana dia. Belum lagi ada yang materainya sang air liur mungkin kadunan nempel ya. Begitu tiang tanda tangan robek, ya Allah, saya bilang. Jadi mohon disampaikan, di media sosial ada pernyataan, mari kita dorong BKPSDM, Dinas Dikbud agar segera mengeluarkan SK kita, SK penempatan kita. Saya jawab, rekan-rekan semua tidak perlu mendorong kami. Justru kami berharap secepatnya tuntas masalah ini. Coba tanya teman-temannya, saya bilang. Siapa yang belum memperbaiki dokumennya? Siapa yang belum mengumpulkan? Satu orang itu kan mempengaruhi semuanya. Dan perlu diketahui bahwa kita kan memverifikasinya bertingkat. Setelah kita di Dikbud, kemudian naikkan di BKPSDM, BKPSDM juga verifikasi ulang. Sampai benar-benar dokumennya ya tidak ada lagi menjadi persoalan di kemudian hari. Lalu dikirim ke Menpan RB. Di situ tuh apa, Indonesia, bukan hanya Lombok Timur. Kalau hanya satak manusia ya mungkin sebentar akan diverifikasi, diperiksa. Tapi kan kita ribuan, belum lagi yang dihadapi kan Indonesia. Oleh karena itu kami tidak bisa jamin kalau ini cepat. Ya paling mungkin September lah Bapak Ibu bisa SK ini keluar. Ya, kalau sekarang udah kayaknya enggak ada hari ini yang tanda tangani dokumen itu. Hari ini ada. Kemarin masih ada 1 orang. Sampai yang marah, tapi ya dengan toa beda nina, beda toa, ya Allah Ibu. Bahkan dah telat Ibu, enggih Pak. Enggih doang kan. Itulah kondisi kita. Agar rekan-rekan maklum, jangan hanya nuntut tapi kondisi yang mengharuskan dia untuk bekerja lebih hati-hati, sehingga kita di sini juga tidak perlu lagi banyak memeriksa dan menanyakan kepada yang bersangkutan. Itu kuncinya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sampaikan kepada rekan-rekan kita kenapa sampai dan hari ini ya tanya sama teman-temannya. Dia punya WA grup kan? Dia punya grup, silakan ditanya. Ya, yang kedua itu tadi mohon maaf Bapak Ibu masalah formasi. Jadi kita menyesuaikan dengan belanja pegawai yang tidak boleh lebih dari angka 50%. Tidak boleh, dan kita diatur oleh undang-undang. Dan kita tidak bisa juga memastikan nantinya seperti apa. Ini hanya usaha kita, dan kita mohon doa kepada rekan-rekan kita yang non PNS ini, non ASN ini, agar apa yang menjadi usulan kita itu dipenuhi oleh pemerintah pusat.